Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Eva Nada. Di video ini kita akan membaca Sherlock Holmes, A Study in Scarlet. Pada bab 5 yang lalu kita mengetahui Sherlock Holmes dikecoh oleh seseorang yang mengaku memiliki cincin di TKP. Baiklah, kita akan lanjutkan Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, penelusuran benang merah karya Sir Arthur Conan Doyle. Bagian 1. Salinan catatan harian Dr. John H. Watson, Pensiunan Departemen Medis Angkatan Darat. Bab 6. Keberhasilan Tobias Gregson. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan di Lauritsen Garden memenuhi koran-koran. Masing-masing koran mengulas kasus yang mereka sebut misteri Brixton secara panjang lebar. Bahkan ada yang menyajikannya sebagai berita utama. Aku memperoleh beberapa informasi baru dari berita-berita itu. Inilah ringkasan clipping-clipping yang kukumpulkan tentang kasus tersebut. Daily Telegraph memberi komentar bahwa dalam sejarah kejahatan, jarang sekali ada pembunuhan yang ciri-cirinya lebih aneh dari pembunuhan ini. Nama korban yang berbau Jerman, tidak ada motif perampokan atau motif-motif lain. Dan kata yang tertulis di dinding, semuanya mengisyaratkan keterlibatan pelarian politik dan kaum sosialis Jerman. Sosialis Jerman memiliki banyak pengikut di Amerika. Tak diragukan lagi bahwa korban telah melanggar hukum tidak tertulis mereka dan karena itu harus disingkirkan. Setelah menyinggung teori-teori hebat seperti Firm Courage, Darwin, dan Malthus, serta mengungkit-ungkit pembunuhan di Radcliffe Highway, penulis artikel tersebut mengecam pemerintah dan menuntut agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing di Inggris. Standard berpendapat bahwa pembunuhan keji seperti ini biasanya timbul dalam pemerintahan liberal. Ketidakpuasan masyarakat dan pemerintah yang lemah berakumulasi pada tindak kriminal yang melampaui batas. Menurut penyelidikan, korban adalah warga negara Amerika yang sudah beberapa minggu tinggal di London. Ia menginap di tempat kos Madame Carpentier di Torquay Terrace, Camberwell. Dalam perjalanannya, korban ditemani sekretaris pribadinya, Mr. Joseph Stangerson. Keduanya mengucapkan selamat berpisah kepada induk semang mereka pada hari Selasa, tanggal 4, dan berangkat ke stasiun Euston dengan niat menumpang kereta Liverpool Express. Ada saksi mata yang melihat mereka di peron. Tapi setelah itu kedua orang tersebut tak kedengaran lagi beritanya sampai mayat Mr. Draper ditemukan di sebuah rumah kosong di Brixton Road, bermil-mil jauhnya dari Euston. Bagaimana ia bisa berada di sana atau bagaimana hidupnya berakhir masih merupakan misteri. Begitu pula tentang keberadaan Stangerson. Syukurlah kasus ini ditangani oleh Mr. Lestrade dan Mr. Gregson, dua detektif andalan Scotland Yard, dan kita boleh berharap mereka akan segera memecahkannya. Daily News mengamati bahwa kasus kejahatan ini bersifat politis. Kebencian terhadap liberalisme yang mewarnai pemerintahan Inggris menyebabkan kita kehilangan sejumlah orang yang mestinya dapat menjadi warga negara teladan. Para penganut liberalisme ini mempunyai peraturan-peraturan sendiri yang bila dilanggar berarti hukuman mati. Polisi harus segera menemukan sekretaris korban, Stangerson, untuk mendapat informasi yang lebih rinci tentang korban.
Beruntung ketekunan Mr. Gregson, detektif Scotland Yard, membuahkan hasil. Beliau telah memperoleh alamat penginapan Strangerson. Holmes tampak geli ketika membaca artikel-artikel itu bersamaku saat sarapan. Sudah kubilang, Watson, apapun yang terjadi, pasti Lestrade dan Gregson yang mendapat pujian. Belum tentu, tergantung bagaimana akhirnya nanti. Kau masih tak mengerti. Jika si pembunuh tertangkap, itu dianggap karena usaha mereka. Jika si pembunuh berhasil meloloskan diri, itu akan dimaklumi karena mereka dianggap sudah bekerja keras. Bagaimanapun akhirnya nanti, kedua detektif itu akan selalu menang. Itu kenyataan. Hei, ada apa itu? Seruku mendengar bunyi-bunyi langkah kaki yang ribut di lorong dan di tangga, ditimpali oleh seruan-seruan jengkel induk semang kami. Itu satuan detektif polisi divisi Baker Street, kata temanku dengan nada serius. Sementara ia bicara, masuklah satuan detektif polisi itu, yaitu setengah lusin anak jalanan yang paling kotor dan paling lusuh yang pernah kulihat. Siap, Holmes memberi aba-aba, dan keenam berandal cilik itu berdiri berjajar bagaikan sederet patung. Lain kali Wiggins saja yang melapor, dan yang lainnya menunggu di jalan. Mengerti? Kau sudah menemukannya, Wiggins? Belum, Sir, kata salah seorang. Sudah kuduga. Kalian harus terus berusaha sampai menemukannya. Ini upah kalian. Holmes memberi mereka masing-masing 1 shilling. Sekarang pergilah dan kembalilah dengan laporan yang lebih baik. Pengemis-pengemis kecil ini dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada selusin polisi, kata Holmes kepadaku. Melihat sosok polisi saja semua orang sudah menutup mulut. Tapi bocah-bocah ini bisa pergi kemana saja dan mendengarkan percakapan apa saja. Mereka juga sangat cerdas, hanya perlu diorganisir. Kau memperkerjakan mereka untuk kasus Brixton? Tanyaku. Ya, ada satu hal yang ingin kupastikan. Aku akan mendapatkan informasi itu. Kau tunggu saja. Wah, lihat itu. Gregson sedang menyusuri jalan dengan ekspresi penuh kemenangan. Dia pasti akan ke tempat kita. Benar, dia berhenti. Itu dia. Bel pintu berdentang dan beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki detektif itu menaiki tangga. 3 anak tangga sekaligus. Gregson menghambur masuk ke ruang duduk kami dengan penuh semangat. Temanku yang baik, serunya sambil mengguncang-guncang tangan Holmes. Sementara temanku tidak bereaksi. Beri aku selamat, aku sudah mengungkapkan semuanya hingga tuntas. Kegelisahan melintas di wajah temanku. Maksudmu kau sudah berada di jalur yang benar? Tanyanya. Jalur yang benar, bukan hanya itu. Kami sudah menangkap dan menahan pelakunya. Siapa dia? Arthur Carpentier, Letnan 2 di Angkatan Laut Kerajaan. Jawab Gregson dengan sikap sok. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya yang gemuk dan membusungkan dadanya. Holmes mendesah, lega dan tersenyum. Duduklah dan cicipi cerutunya. Ia menyilakan. Kami sangat ingin tahu bagaimana kau bisa menangkap orang itu. Kau mau minum whisky? Terima kasih. Aku memang membutuhkannya. Kerja kerasku selama 1 atau 2 hari ini benar-benar menguras tenaga. Bukan tenaga fisik, tapi lebih banyak pikirannya. Kau tentu mengerti, Mr. Sherlock Holmes, karena kita berdua adalah pekerja otak. Kau terlalu memujiku, kata Holmes seakan bersungguh-sungguh. Coba ceritakan bagaimana kau mendapatkan hasil ini? Gregson duduk di kursi berlengan, mengisap cerutu dengan ekspresi puas, lalu tiba-tiba ia menampar pahanya dengan gembira. Yang lucu, serunya, adalah si bodoh Lestrade itu yang mengira dirinya cerdas. Ia mengikuti jejak yang salah sama sekali.
Dia memburu Strangerson, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Aku yakin sekarang dia sudah menangkap Strangerson. Hal itu rupanya membuat Gregson begitu geli sehingga ia tertawa sampai tersedak. Bagaimana caramu mendapatkan petunjuk? Tanya Holmes. Akan kuceritakan semuanya. Tentu saja Dr. Watson, ini hanya di antara kita. Nah, kesulitan pertama yang kami hadapi adalah bagaimana menemukan alamat serta latar belakang korban. Detektif-detektif lain pasti hanya akan memasang iklan dan menunggu jawabannya. Atau mungkin sampai ada orang datang menyampaikan informasi secara sukarela. Namun bukan begitu cara kerja Tobias Gregson. Kalian ingat topi yang tergeletak di samping mayat korban? Ya, kata Holmes. Buatan John Underwood and Sons, Cumberland Road nomor 129. Gregson tertegun. Aku tidak tahu kalau kau menyadarinya, katanya. Kau sudah ke sana? Belum. Seru Gregson lega. Seharusnya kau tidak melewatkan kesempatan, betapapun kecilnya. Bagi pikiran yang luas, tidak ada apapun yang kecil, komentar Holmes. Nah, aku akan mengunjungi Underwood, lanjut Gregson. Aku bertanya apakah dia pernah menjual topi dengan ukuran serta ciri-ciri topi korban. Underwood memeriksa catatannya dan seketika menemukannya. Dia mengirimkan topi itu kepada Mr. Draper yang tinggal di tempat kos Carpentier, Turquoise Terrace. Begitulah aku mendapatkan alamat korban. Cerdik, sangat cerdik, gumam Holmes. Aku melanjutkan penyelidikanku dan pergi ke tempat kos Carpentier. Kulihat Madame Carpentier dalam keadaan pucat dan tertekan. Putrinya juga ada di sana, gadis yang sangat menawan. Tapi matanya merah dan bibirnya bergetar sewaktu aku berbicara dengannya. Tentu saja hal itu tak luput dari pengamatanku. Aku mulai mencium sesuatu yang mencurigakan. Kau tahu perasaan itu, Mr. Sherlock Holmes? Saat menemukan jejak yang benar, semangat kita bagai terbakar. Kalian sudah mendengar tentang kematian misterius Mr. Enoch J. Draper? Tanyaku. Pria Amerika itu menyewa kamar di sini, bukan? Madame Carpentier mengangguk. Wanita itu tampaknya tidak mampu bicara. Putrinya tiba-tiba menangis. Aku semakin yakin kalau orang-orang ini tahu tentang pembunuhan tersebut. Pukul berapa Mr. Draper meninggalkan rumah untuk menuju stasiun? Tanyaku. Pukul 8, sahut Madame Carpentier. Sambil menelan ludah dengan susah payah, seolah-olah ingin menenangkan diri. Sekretarisnya Mr. Strangerson mengatakan bahwa ada 2 kereta, pukul 9.15 dan pukul 11. Mr. Draper berniat naik kereta yang pertama. Dan yang terakhir kali kalian bertemu dengannya. Wajah Madame Carpentier jadi pucat pasi ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia memerlukan waktu beberapa detik sebelum menjawab singkat. Ya. Saat berbicara, suaranya pelan dan tidak wajar. Sementara kami semua terdiam, lalu Putri Madame Carpentier berbicara dengan suara yang tenang dan jelas. Tak ada gunanya berbohong, Ibu, katanya. Lebih baik kita bersikap jujur pada tuan ini. Kita memang bertemu dengan Mr. Draper. Demi Tuhan, Alice, seru Madame Carpentier, sambil melontarkan tangannya ke atas dan merosot di kursinya. Kau membunuh kakakmu. Arthur pasti lebih suka kita mengungkapkan yang sebenarnya, jawab gadis itu tegas. Sebaiknya kalian ceritakan semuanya sekarang, tukasku. Informasi setengah-setengah tidak lebih buruk daripada tidak memberikan informasi sama sekali. Lagi pula kalian tidak tahu seberapa banyak yang sudah kami ketahui. Alice, kau yang harus menanggung akibatnya, seru Madame Carpentier. Menyesali putrinya. Berpaling padaku, ia berkata, akan saya ceritakan semuanya, Sir. Saya mencemaskan nasib anak laki-laki saya. Namun itu bukan karena dia bersalah. Saya hanya takut Anda dan orang-orang lain menganggap dia terlibat dalam pembunuhan itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sifat-sifat anak saya, latar belakang dan pekerjaannya, semua membuktikan dia tidak mungkin melakukan kejahatan itu.
Sebaiknya Anda berterus terang, ujarku. Kalau putra Anda memang tak bersalah, dia tentu tak akan ditangkap. Mungkin Alice, lebih baik kau tinggalkan kami berdua, kata Madame Carpentier. Dan putrinya meninggalkan ruangan. Baiklah, Sir, lanjut Madame Carpentier. Saya sama sekali tidak berniat menceritakan semua ini. Tapi karena putri saya sudah menyinggungnya, saya tidak memiliki pilihan lain. Akan saya ungkapkan seluruh kejadian tanpa melewatkan satu rincian pun. Itu tindakan yang paling bijak, kataku. Mr. Draper sudah menginap di tempat kami selama hampir 3 minggu. Dia dan sekretarisnya Mr. Strangerson sedang melakukan perjalanan keliling Eropa. Sebelum ke London, mereka pergi ke Copenhagen. Saya melihat label kota itu pada koper-koper mereka. Strangerson, pria yang pendiam dan tertutup. Tapi bosnya tidak enak bagi saya untuk mengatakannya. Jauh berbeda. Mr. Draper orangnya kasar dan tak tahu sopan santun. Ketika tiba di sini, dia mabuk berat. Dan di hari-hari selanjutnya, jarang kami melihatnya dalam keadaan sadar. Baik siang maupun malam. Sikapnya terhadap para pelayan wanita sangat tidak sopan. Begitu pula terhadap putri saya, Alice. Tidak sekali atau 2 kali dia mengatakan hal-hal yang tak pantas kepada putri saya itu. Untungnya Alice terlalu polos untuk memahami ucapan-ucapan yang kurang ajar itu. Terakhir, dia malah memeluk putri saya. Tindakan yang begitu lancang sehingga sekretarisnya sendiri menegurnya. Tapi kenapa Anda mendiamkan semua ini? Tanyaku. Anda kan bisa mengusir mereka. Wajah Madame Carpentier memerah mendengar pertanyaanku itu. Sejak hari pertama saya sudah ingin mengusir mereka, akunya. Tapi saya tergoda oleh uang yang mereka bayarkan, 1 pound sehari per orang. Berarti 14 pound seminggu, dan ini musim sepi. Saya seorang janda, sementara putra saya yang di Angkatan Laut masih memerlukan biaya. Demi uang, saya terpaksa menahan diri. Tapi tindakan Mr. Draper yang terakhir itu sudah keterlaluan, dan saya mengusirnya. Itu sebabnya dia pergi dari sini. Lalu, hati saya terasa ringan sewaktu melihatnya pergi. Putra saya sedang cuti, tapi saya tidak menceritakan masalah ini padanya. Dia gampang naik darah, dan dia sangat menyayangi adiknya. Sayangnya kelegaan saya tak berumur panjang. Kurang dari 1 jam kemudian, bel berbunyi, dan Mr. Draper datang lagi. Dia sangat bersemangat dan jelas sangat mabuk. Dia memaksa masuk ke dalam ruangan tempat saya dan Alice sedang duduk. Dan dia bercelotet tak jelas tentang tertinggal kereta. Di depan mata saya, dia nekat mengajak Alice pergi bersamanya. Usiamu sudah cukup, katanya. Dan tak ada hukum yang melarangmu. Aku punya banyak uang, jangan pedulikan nenek tua ini. Ikutlah denganku sekarang juga, kau akan hidup seperti putri. Alice yang malang begitu ketakutan, hingga mengerut menjauhinya. Tapi dia menangkap pergelangan tangan Alice dan hendak menyeretnya ke pintu. Saya menjerit dan pada saat itu putra saya Arthur masuk ke dalam ruangan. Apa yang terjadi sesudahnya saya tidak tahu. Saya mendengar sumpah serapah dan suara orang diseret. Saya terlalu takut untuk mengangkat kepala. Sewaktu akhirnya saya menengadah, saya melihat Arthur berdiri di ambang pintu sambil membawa sebatang tongkat. Kurasa orang itu tidak akan mengganggu kita lagi, katanya tertawa. Aku akan mengejarnya dan melihat apa yang dilakukannya sekarang. Arthur mengambil topi dan berjalan keluar. Keesokan paginya kami mendengar tentang kematian Mr. Draper yang misterius. Kisah ini dituturkan Madame Carpentier dengan banyak selah. Terkadang dia bicara begitu pelan sehingga aku hampir tidak bisa mendengar kata-katanya. Tapi aku mencatat dengan steno. Jadi tidak mungkin ada kesalahan. Benar-benar menarik, kata Sherlock Holmes sambil menguap. Apa yang terjadi selanjutnya? Sewaktu Madame Carpentier diam sejenak, lanjut sang detektif, aku menyadari bahwa seluruh kasus ini tergantung pada satu hal. Sambil menatap tajam dan lurus, hal yang menurut pengalamanku sangat efektif terhadap wanita. Kutanyakan pukul berapa putranya pulang. Entahlah,
jawabnya. Anda tidak tahu? Tidak, Arthur memiliki kunci rumah dan dia masuk sendiri. Sesudah Anda tidur? Ya. Pukul berapa Anda tidur? Sekitar pukul 11. Jadi putra Anda pergi paling sedikit selama 2 jam. Benar. Mungkin 4 atau 5 jam? Bisa saja. Apa yang dilakukannya selama itu? Saya tidak tahu, jawab Madam Carpentier dengan suara gemetar. Semua sudah jelas, Letnan Carpentier terlibat dalam pembunuhan Mr. Draper. Kutanyakan di mana pemuda itu berada. Dan bersama 2 petugas aku menangkapnya. Ketika aku menyentuh bahunya sambil memperingatkan agar dia mengikuti kami tanpa keributan, pemuda itu menjawab dengan berani. Kalian pasti menangkapku karena kematian si keparat Draper itu. Kami belum mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi kata-katanya sangat mencurigakan. Sangat, kata Holmes setuju. Letnan Carpentier masih membawa tongkat yang menurut cerita ibunya dibawanya ketika mengikuti Draper. Tongkat itu terbuat dari kayu ek dan cukup kokoh. Lalu apa teorimu? Menurutku kejadiannya begini, Letnan Carpentier mengikuti Draper hingga ke Brixton Road. Di sana mereka bertengkar dan Carpentier memukul Draper dengan tongkat. Mungkin di ulu hati, sehingga Draper tewas tanpa meninggalkan luka. Karena malam itu hujan, jalanan sepi. Carpentier dengan leluasa menyeret mayat korban ke rumah kosong. Mengenai lilin, cincin, darah, dan tulisan di dinding semuanya mungkin sekadar tipuan agar polisi melacak jejak yang salah. Bagus sekali, Holmes memuji. Sungguh Gregson, kau sudah mengalami banyak kemajuan. Kau akan menjadi detektif yang hebat. Aku memang bangga karena berhasil memecahkan kasus ini, jawab sang detektif. Arthur Carpentier sudah memberikan pernyataan. Katanya dia mengikuti Draper selama beberapa waktu. Tapi Draper lalu sadar dirinya dibuntuti dan melarikan diri dengan taksi. Menurut pengakuan Carpentier, setelah itu dia berjalan pulang. Tapi kebetulan kami bertemu bekas teman sekapalnya. Mereka pergi berjalan-jalan cukup jauh. Sewaktu kami bertanya di mana temannya itu tinggal, Carpentier tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Kupikir kasus ini sudah selesai. Carpentierlah pembunuhnya. Semua faktanya cocok. Aku benar-benar geli kalau teringat pada Lestrade yang melacak jejak yang salah. Aku yakin dia tidak berhasil mendapatkan banyak petunjuk di sana. Astaga, ini dia orangnya. Memang, Lestrade lah yang menaiki tangga sewaktu kami bercakap-cakap. Dan sekarang ia memasuki ruangan. Sikapnya yang biasa bersemangat dan penuh percaya diri, sekarang memudar. Wajahnya tampak gelisah dan cemas, sementara pakaiannya usut masai. Ia jelas datang untuk berkonsultasi dengan Sherlock Holmes, karena begitu melihat kehadiran rekannya, ia tampak malu dan jengkel. Ia berdiri di tengah-tengah ruangan, mempermainkan topinya dengan gugup dan bimbang. Sepertinya ia tidak yakin harus berbuat apa. Kasus ini sungguh luar biasa, katanya akhirnya. Kasus yang sama sekali tak bisa dipahami. Ah, begitu menurutmu, Mr. Lestrade? Seru Gregson penuh kemenangan. Sudah kuduga kau akan menyimpulkan begitu. Kau berhasil menemukan sekretarisnya itu, Mr. Joseph Stangerson? Sang sekretaris, Mr. Joseph Stangerson, mati dibunuh di Holiday Private Hotel sekitar pukul 6 tadi pagi, jawab Lestrade muram. Akhir bab 6. Wow, bab yang menarik. Di sini kita tidak menduga bahwa Mr. Joseph Stangerson, sekretaris Mr. Draper, ternyata sudah meninggal dan meninggalkan satu lagi teka-teki di dalam pusaran A Study in Scarlet. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang salah atau saya salah pengucapan, mohon komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.